Bagaimana bisa mendapati ketika ada kecelakaan kereta api, ada seseorang yang kebetulan mempunyai jeruk nipis? Jawabannya karena memang dulu di depan kos yang ditinggali si pelaku tetesan jeruk nipis itu, ada sebuah pohon jeruk nipisnya yang terletak di depan rumahnya. Pada siang itu, Mbak Nur memarkirkan motornya untuk membeli bensin eceran. Berapa, Mbak? Tanya pedagang bensin eceran. 1 liter aja, Pak, jawab Mbak Nur sambil memberikan uang kepada penjual bensin. Waduh, kembaliannya nggak ada, Mbak. Ucap penjual bensin eceran. Ya sudah, nanti gampang kalau kesini lagi, sahut Mbak Nur. Mbak Nur mulai menyalakan motornya untuk melanjutkan perjalanannya pulang. Tak lama kemudian, ada kabar bahwa Mbak Nur itu mati tertabrak kereta api ketika mau menyeberang perlintasan rel kereta api. Kejadiannya menurut saksi mata, dia ketika mau menyeberang perlintasan rel yang gak ada palang pintunya, sempat susah untuk melewati rel karena ban motornya susah diangkat karena terganjal besi relnya yang lebih tinggi. Sedangkan Mbak Nur memakai motor Vespa. Hingga kemudian ada kereta yang melaju dengan cepat menabrak dirinya hingga hancur tubuhnya karena posisi ketabraknya pas di tengah-tengah rel. Bahkan ada yang melihat antara pinggang dan perut terputus, sedangkan paha kedua kakinya putus. Semua bajunya robek dan sampai pembalut yang masih menempel di antara celana dalamnya. Ini kata saksi yang berumur 55 tahunan yang melihat. Banyak warga yang berkerumun datang untuk melihat kejadian itu. Tak terkecuali Faris, seseorang yang kebetulan dekat dengan tempat kejadian kecelakaan itu. Karena tempat kos dia hanya berselang 2 rumah dari tempat kecelakaan tersebut. Faris pun penasaran siapakah korban yang tewas karena kecelakaan itu. Selain dia penasaran dengan siapa yang tewas itu, dia juga penasaran dengan darah segar dari jasad orang yang kecelakaan ketika diberi tetesan jeruk nipis. Dia pun mengambil sepotong jeruk nipis yang baru dipetik dari depan rumahnya dan diiris menjadi 2, kemudian dibawa untuk membuktikan apa benar ada reaksi setelah dikasih tetesan jeruk nipis. "Kah, tadi aku kasih tetesan jeruk nipis sama yang kecelakaan tadi," ucap Faris sambil senyum kepada teman kosnya, Eka. "Walah, kalau ada risiko apa-apa gimana?" ucap Eka. "Yah, paling setan, gak mungkin bisa bunuh juga kan?" jawab Faris. "Itu bisa sampai lama arwahnya mengganggu kamu loh," ucap Eka. "Oke, nanti kita buktikan aja," jawab Faris dengan nada enteng. Tepat pukul 10.30-an malam di hari kejadian, dia dihantui oleh sosok korban kecelakaan. Ketika dia habis pulang dari pekerjaannya, dia langsung masuk ke kamarnya. Dan di kamarnya langsung terhirup bau amis yang menyengat hidungnya. Dia pikir ada bangkai tikus yang berada di kamarnya, walaupun itu tidak mungkin. Dia mulai mencari dari mana asal dari bau tersebut. Selama beberapa jam tidak ditemukan bau tersebut. Akhirnya dia membuka pintu kamarnya, berharap bau tersebut hilang. Tak lama kemudian, pintu kamar mendadak menutup secara kencang. Suara pintu yang sangat keras. Hal ini sangatlah tidak mungkin jika bukan orang yang sengaja menutupnya, karena tepat di depan kos hanya ada lorong sekitar 20 meter. Dan di depan pintu hanya ada tembok yang jaraknya 1 meter dari pintu kamar kos. Dan jendela di samping barat, sedangkan pintu kamar di sebelah timur. Faris langsung berdiri dan penasaran siapa yang menutup pintunya dengan kencang. Apakah teman satu kosnya yang terganggu dengan bau amisnya? Setelah menengok kanan kiri di depan pintunya, hanya sunyi dan sepi di lorong kosnya. Dia pun nyamperin ke kamar Eka yang kebetulan bersebelahan dengan dirinya. "Kah, tadi siapa ya yang nutup pintu kamarku?" tanya Faris. "Enggak tahu lah. Lagian siapa juga yang keluar kos?" jawab Eka. "Di sini cuma ada kita aja. Mas Gani sama Toto kan juga nggak ada di kos," imbuh Eka. Faris mulai mengecek siapakah yang iseng dengannya. Dia melihat 2 kamar sebelahnya yang terkunci gembok dari luar, sedangkan samping kamarnya tepat memang kosong dari dulu, gak ada yang menempati. Jadi di kos Faris hanya ada 5 kamar, yang kebetulan Faris di kamar nomor 2.
Di lorong ada pintu utama untuk akses keluar. Sedangkan setelah kamar kelima, sudah mentok hanya tembok atau jalan buntu. Iya, kok sepi ya? Ucap dirinya. Gak mungkin juga kalau angin. Tanya dirinya ke Eka. Mungkin aja korban kecelakaan tadi siang yang kamu kasih jeruk nipis, Riz, jawab Eka. Faris terdiam sejenak dan mulai meninggalkan depan kamar Eka dan segera menuju ke kamarnya. Mulailah timbul rasa takut dalam diri Faris karena kejadian tersebut. Faris mulai masuk ke dalam kamarnya dan segera untuk tidur dengan jendela kamar yang terbuka, setidaknya untuk menetralisir udara dengan bau tersebut. Dia mulai mematikan lampu kamarnya dan rebahan di kasurnya. Setelah saklar lampu dimatikan, seketika langsung sosok korban kecelakaan itu muncul sedang duduk di kursi samping kasurnya. Peri, peri, peri. Suara dari sosok yang berada di dalam kamarnya. Diiringi suara rintihan pesakitan dari sosok wanita itu. Faris yang mendengar suara wanita itu mulai melihat dari mana suara tersebut berasal. Faris langsung berhadapan dengan sosok penampakan korban kecelakaan yang tewas tadi siang. Dan sosok wanita korban kecelakaan itu yang tadinya menunduk menangis merinding kesakitan, mulai melihat Faris secara perlahan-lahan yang kaget dengan apa yang dilihatnya. Sosok wanita itu mulai menatap Faris sangat tajam, penuh dengan dendam dan terdiam. Faris yang kaget langsung teriak. Tapi teriakannya gak didengar oleh teman kos sampingnya. Dia merasakan susah untuk bangun dan lari keluar kamar. Dia hanya membalikkan badannya dengan tidur ke samping, berharap sosoknya hilang. Beberapa menit kemudian, rasa penasaran Faris muncul, ingin memastikan sosok wanita korban kecelakaan yang telah diberikan perasan jeruk nipis oleh dirinya. Faris menengok ke samping dan dia melihat sosok itu bukannya menghilang, tapi sosok itu berdiri di samping kasur mendekati dirinya. Hingga kemudian, saking takutnya, Faris pingsan, tak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Sosok yang menampakkan Faris merupakan penampakan selamat datang kepada dirinya yang telah usil memberikan perasan jeruk nipis kepada dirinya. Singkat cerita, besoknya Eka bermaksud membangunkan Faris untuk berangkat kerja. Tapi dia tertidur dan tak mendengar ketukan pintu dari Eka. Dia pikir mungkin masuk siang atau sengaja untuk libur. Sorenya, Eka mendapati pintu kamar Faris yang masih terkunci dari dalam. Dia khawatir terjadi apa-apa. Akhirnya, Eka bertanya kepada salah satu tetangga kos yang kebetulan masih di kamarnya. Hingga akhirnya, Eka menghubungi penjaga kos mempertanyakan kondisi Faris yang tidak bangun sejak tadi pagi. Mas Gani, Faris dari tadi gak keluar ya? Tanya Eka. Wah, aku pikir malah dia keluar nggak di kosan. Ucap Gani salah satu teman sekosan dia. Eka mulai bercerita tentang kejadian tadi malam ketika pintu kamar Faris yang menutup secara keras. Setelah berbincang lama, akhirnya datanglah penjaga kos yang bermaksud mencongkel pintu kamarnya. Kita bongkar saja pintunya, takutnya terjadi apa-apa, ucap penjaga kos. Setelah pintu terbuka, Faris ditemukan dalam keadaan tertidur tepat di belakang pintu kamarnya. Eka dan kawan-kawannya mencoba membangunkan dirinya untuk mengetahui apa yang terjadi, karena tidak biasanya dia sampai tertidur lama. Setelah beberapa jam kemudian, dia bangun. Dia masih terdiam. Ditanya pun masih terdiam. Bapak kos berpikir mungkin baru bangun dan belum sepenuhnya sadar, karena dia pikir mungkin Faris sakit. Walaupun dia mendapati Faris yang tertidur di belakang pintu kamar kosnya. Tak lama kemudian, Bapak kos dan Mas Gani mulai meninggalkan kamar Faris. Di sana hanya Eka dan Faris saja. Ya sudah Kak, aku tinggal ya, ucap Bapak kos. Kali aja Faris sakit tuh, tambah Mas Gani. Eka segera mendekati Faris dan menanyakan apa yang terjadi dengan dirinya. Apa yang terjadi sama kamu, Riz? Kok bisa sampai tertidur lama? Ini udah sore loh, ucap Eka. Hah? Apa? Udah sore? Jawab Faris seperti panik. Aku takut ketika menjelang malam, tambahnya. Faris pun mulai bercerita tentang apa yang dialami oleh dirinya. Dari mulai pintu kamar yang menutup dan bau amis yang berada di dalam kamarnya, serta sosok korban kecelakaan yang menampakkan kepadanya. Semua ini karena ulahmu sendiri, Riz, ucap Eka tegas. Dia terdiam dan Faris mulai bercerita tentang apa yang dialami di mimpinya. Ternyata dia bermimpi
sosok wanita korban kecelakaan yang ditetesi perasaan jeruk nipis itu tak hanya mendatangi di alam nyata, tapi juga di alam mimpinya. Dalam mimpinya, dia dihampiri sosok itu di mana dia berada. Dan dalam mimpinya, sosok itu berkata kepada Faris penuh dendam, "Aku akan mendatangimu setiap malam." Semoga semua itu hanya bunga tidur kamu, Riz. Mungkin juga karena terbawa ketakutan kamu tadi malam, kata si Eka. Tak terasa hari sudah menjelang malam. Ketakutan Faris semakin menjadi, apalagi kalau ingat kata-kata dari sosok penampakan wanita itu. Dia pun memohon kepada Eka untuk menemani dirinya. Sesungguhnya Faris ingin sekali membicarakan tentang perbuatannya memberikan perasaan jeruk nipis kepada korban kecelakaan kereta api itu. Tapi karena dia takut dengan perbuatannya, maka selalu diurungkan niatnya untuk berbicara perihal tersebut. Apalagi dia pendatang di situ, makin terpojoklah dia dengan kondisinya. Faris pun berpindah memohon untuk tidur bersama Eka malam itu. Eka pun mengiyakan karena kasihan melihat kondisi Faris setelah mengalami kejadian malam itu. Eka menyuruh untuk mandi dan segera ke warung untuk makan. Faris pun langsung melakukannya dan keluar untuk mencari makan di warung langganannya. Perasaan campur aduk ketika di warung dia mendengar bahwa sosok yang meninggal kecelakaan kemarin gentayangan. Orang yang kebetulan melewati perlintasan rel yang kebetulan terjadinya kecelakaan yang dialami oleh wanita itu. Setelah pulang, Faris mulai menceritakan perihal apa yang terjadi dengan sosok wanita korban kecelakaan kereta itu kepada Eka. Eka mencoba menenangkan diri dengan kabar dari warga agar setidaknya malam itu tidak membuat dirinya takut terbayang dengan kejadian malam kemarin. Namun mimpi itu membuktikannya. Singkat cerita, mimpi itu membuktikannya. Malamnya Eka ada keperluan untuk pergi. Dia memastikan kepada Faris untuk pulang tidak terlalu malam. Faris pun mengiyakannya. "Riz, aku pergi dulu sebentar. Paling-paling jam 10 udah pulang kok," ucap Eka. "Ya sudah, aku tunggu ya," jawab Faris. "Wis, dengerin lagu aja tuh," kata Eka dengan menunjukkan radio tape-nya. Tidak lama setelah Eka pergi meninggalkan kosnya, lampu kos mati. Faris sedikit panik dengan kejadian tersebut. Dia pun mencoba mencari teman di samping kosnya. Kali aja ada di kamar. Ternyata semua pintu digembok dari luar. Dia langsung sadar bahwa dia ternyata sendiri di kosan. Dia mencoba menenangkan diri untuk tiduran di kamar kosnya. Dia baru ingat kalau dia seharian tidur. Hal ini tak mungkin membuat dirinya tertidur agak sore. Setelah lama menunggu Eka datang, terdengar bunyi ketukan pintu dari pintu depan kosnya. Pintu ini bukan pintu kamarnya ya, tapi pintu depan. Dia sangat senang sekali kalau Eka sudah pulang. Dia langsung berlari menuju ke luar rumah untuk membuka pintu depan kosnya. Dibukalah pintu oleh Faris. "Lah, kok gak ada orang?" dalam hati Faris. Ketakutan semakin menjadi, apalagi di kosnya tanpa lilin, yang membuat dirinya susah untuk melihat karena matinya listrik. Dia segera masuk dengan langkah hati-hati karena gelap di lorong depan kosnya. Tapi setelah beberapa langkah kemudian, suara dari pintu depan kosnya. Dia langsung teringat kalau kejadian ini mirip kejadian kemarin yang dia alami. Sebelum melihat sosok wanita itu, dia masuk dengan keadaan pintu kamar masih dibuka. Dia duduk jongkok di pojok kasurnya sambil melihat pintu kamar kosnya. Faris seperti sudah siap menunggu detik-detik makhluk itu muncul. Jam 10 malam. Tak lama kemudian, Eka pun pulang menuju ke kamar kosnya. Dia khawatir dengan keadaan Faris yang sendirian di kamar. Apalagi padamnya listrik pasti membuat dirinya semakin ketakutan. Eka mulai masuk dengan menyalakan korek api kayu yang dimilikinya. Alangkah kagetnya, Eka melihat Faris yang sedang menggigil ketakutan sedang duduk jongkok di pojok kamar sambil melihat pintu kamar. Eka pun mencari tahu dengan keadaan Faris. Dia terdiam tanpa ada reaksi, hanya menggigil ketakutan memperlihatkan wujudnya. Setelah Eka melihat kondisi Faris yang sedang berjongkok menggigil ketakutan di sudut kamar sambil menghadap pintu ke kamar kosnya, dia langsung menghampiri dan menanyakan perihal kejadian yang terjadi sebelumnya, sampai bisa dirinya sangat shock. "Riz!" teriak Eka. "Kamu kenapa?" Faris hanya diam jongkok di sudut kamar kosnya yang gelap karena padamnya lampu. Hanya penerangan korek api dari Eka yang sesekali mati. Eka pun melangkah mendekati Faris.
yang sambil menerangi sekitar kamar dari korek api kayunya. Sementara di rumah itu hanya Eka dan Faris saja. "Kamu kenapa, Riz?" ucap Eka sambil memegang pundak Faris. Faris hanya diam ketika ditanya Eka. Eka lari ke depan untuk meminta pertolongan karena melihat kondisi Faris yang sangat berbeda dengan sebelumnya ketika dihantui sosok kemarin. Dia tampak lebih shock dan tertekan daripada kejadian kemarin. Sementara perbuatannya masih disembunyikan oleh Faris dan Eka. Tentu saja karena mereka takut jika warga sekitar itu tahu. Khususnya keluarga korban marah dengan perbuatan Faris jika mengetahui perbuatan meneteskan air jeruk nipis ke darah korban. Tentunya hal ini membuat dirinya semakin tertekan oleh perbuatannya sendiri. Secara dia pendatang yang bekerja di kota tersebut. Beberapa tetangga mulai datang untuk melihat kejadian yang dialami oleh Faris. Sementara lampu masih padam, Faris mulai tenang ketika para tetangga datang menemui dirinya. Dia sudah mau berbicara tentang apa yang dialami oleh dirinya. "Ada kejadian apa, Mas Faris?" tanya salah satu tetangga. Sementara para tetangga lain memberi minum untuk menenangkan dirinya. Beberapa saat kemudian, lampu mulai menyala. "Sosok itu muncul tepat di depan kamar pintu kos," ucap Faris terbata-bata. "Dia berdiri menatapku dengan tajam, marah seperti dendam." Tambahnya, "Loh, emang sosok apa, Mas?" tanya para tetangga. Faris hanya diam. Dia hanya menunduk. Kemudian Eka pun yang menjawab perihal kejadian yang dialami Faris sebelumnya. Pak, Faris melihat sosok korban kecelakaan kereta api yang kemarin, Pak," ucap Eka. Para tetangga mulai berbicara dengan sebelahnya masing-masing mendengar perihal kejadian yang dialami oleh Faris. "Yang kemarin? Itu ya Mbak Nur itu?" ucap tetangga. "Iya," jawab Eka singkat. "Kenapa kok bisa menghantui kamu ya?" tanya para tetangga heran. Eka dan Faris terdiam, seakan belum mau menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Faris. "Ya sudah, banyak membaca doa saja agar tidak terjadi lagi," kata para warga yang segera meninggalkan Faris dan Eka. Eka pun mencoba berbicara dengan Faris tentang apa yang dialaminya. "Emang kenapa, Riz?" tanya Eka. "Suara tangisan rintian itu muncul lagi. Aku takut Terus aku jongkok di pojok kamar dengan menghadap pintu kamar karena aku yakin dia akan muncul. Ternyata benar. Dia muncul berjalan dan akhirnya menghadap diriku, Kak. Wajahnya seperti marah. Dan bersyukur kamu cepat datang," jawab Faris. "Riz, kamu kan sudah bilang kalaupun arwahnya menghantui tidak mungkin bisa membunuhmu kan?" ucap Eka meyakinkan Faris agar tidak takut dengan kejadian yang dialaminya. "Iya, tapi penampakan itu," ucap Faris terbata-bata. "Sudahlah," jawab Eka. Sementara malam semakin larut, Eka yang menemani Faris pun tertidur. Sementara Faris masih melek karena seharian tidur ditambah lagi masih shock dan takut dengan kejadian tadi. Dia tidak mau mengganggu membangunkan Eka karena mungkin Eka kecapean karena kegiatan yang dilakukan siangnya. Dia masih teringat saja kata-kata, "Aku akan mendatangimu." Sementara waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Tentunya hal tersebut membuat dirinya semakin ketakutan karena Eka sudah tertidur sedangkan dia masih terjaga malam itu. Hal tersebut membuat dirinya ingin kencing. Dia pun mencoba memberanikan diri untuk ke kamar mandi. Dia berpikir munculnya sosok makhluk yang dikasih jeruk nipis itu biasanya diawali dengan bau amis atau suara rintian tangis. Jadi pengen kencing nih, ucap Faris. Gak mungkin juga dia muncul lagi karena tadi sudah muncul, dan kalaupun dia muncul mengganggu, gak mungkin membuat dirinya mati. Dalam hati Faris meyakinkan dirinya. Beranjaklah dia dari kamar tidurnya untuk ke kamar mandi di belakang kosnya. Oh ya, jadi setiap kalau mau menyalakan kamar mandi itu harus pakai sapu dulu di lampu neon panjang itu agar bisa nyala. Jadi digoyang-goyangin karena tadinya listrik padam. Tentunya kamar mandi di kos mati walaupun posisi on, kecuali digesek dengan sapu untuk bisa nyala kembali. Setelah dia masuk ke kamar mandi, dia mengurungkan untuk menyalakan kamar mandinya karena takut berlama-lama di kamar mandi. Dibukalah pintu kamar mandi dengan hati-hati. Dia selalu waspada agar tidak kaget nantinya ketika muncul sosok makhluk penampakan korban yang diberi air jeruk nipis olehnya. Terdengar suara motor dari luar yang berhenti di kosnya. Suara itu seperti... Faris pun masuk ke kamar mandi.
Dalam hati Faris, mendengar suara motor itu seperti suara Vespa yang dikendarai oleh Mbak Nur, korban kecelakaan kereta api yang ditetesi jeruk nipis olehnya. Sementara dia tidak mengunci pintu kamar mandi kosnya, karena dia berpikir sudah malam dan gak mungkin juga ada yang mau ke kamar mandi. Akan tetapi, pintu kamar mandi itu menutup dengan perlahan. Kejadian tersebut seakan memancing Faris untuk terkunci di dalam kamar mandi. Faris pun belum sadar kalau pintu kamar mandi itu menutup dan engsel pintunya mengunci sendiri. Dalam gelapnya kamar mandi itu, Faris mencoba mengayuhkan gayung di dalam bak mandinya. Dia merasa tersangkut dengan sesuatu. Setelah mencoba menarik gayung itu, di gayungnya ada tangan yang memeganginya. Dia tampak kaget, apalagi sosok itu muncul perlahan dari bak kamar mandi. Dari mulai rambut, kemudian muncul kepala dari sosok wanita korban kecelakaan itu. Saking kagetnya, Faris berbalik arah, hendak lari menuju keluar kamar mandi. Tapi apa yang terjadi? Dia tertabrak pintu kamar mandi dengan keras. Saking kerasnya, kepala dia sampai keluar darahnya. Oh iya, jadi menurut Eka, di sini ada sebuah keanehan yang terjadi. Kepala yang luka terbentur itu sampai-sampai menimbulkan rasa perih yang di setiap malamnya. Hampir mirip seperti di kisah perasan jeruk nipis. Karena kepanikan Faris ketika melihat sosok penampakan korban kecelakaan kereta api itu di dalam kamar mandi. Kemudian setelah dia terbentur keras, dia salah dalam membuka pintu yang seharusnya dibuka dari luar. Dia menariknya ke dalam. Baru setelah badannya lemas dan menubrukkan ke pintu, dia sadar kalau dia panik dalam membuka pintunya. Seketika itu dia langsung berlari menuju ke kamar. Dia sangat shock dengan kejadian tersebut dan segera mendekati Eka yang sedang tertidur. Bagi dia, malam kedua yang sangat panjang dan menakutkan bagi dirinya. Besok paginya, Eka mendapati Faris sedang tidur dan melihat kening samping kanan Faris yang terlihat darah yang sudah mengering. Eka pun membangunkan dirinya untuk bekerja. Riz, bangun!" ucap Eka sambil melihat kepala Faris yang masih terluka karena benturan itu. "Sudah pagi, Riz, mau kerja gak? Itu kenapa dengan kepalamu?" ucap Eka yang bingung dengan keadaan Faris. Itu aku tadi malam," ucap Faris sambil bangun dari tempat tidurnya. "Wes, sudah sana mandi dulu, aku belikan minum," kata Eka dengan meninggalkan Faris. Eka mulai berpikir dengan keadaan Faris, karena teror yang dijumpai Faris itu setiap malam menjumpai dirinya. Dirinya pun tidak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Dia memutuskan untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk menghadapi teror ini. Dan ternyata justru membuat Faris menghadapi teror ketiga yang tidak seperti biasanya. "Gimana tadi malam, kok bisa sampai gitu?" kata Eka sambil memberikan minum untuk dirinya. "Aku dihantui lagi kah? Aku gak bisa tidur malam kemarin. Aku hendak ke kamar mandi untuk kencing, sedangkan posisi kamar mandi itu gelap karena mati lampu kemarin. Sosok itu muncul di bak kamar mandi kah? Sosok wanita itu muncul perlahan-lahan dari kamar mandi dengan mata melotot memandangku. Aku pun bergegas meninggalkan kamar mandi. Ya, padahal pintu kamar mandi itu sengaja aku buka. Entah kenapa pintu itu menutup dan terkunci sendiri. Saking paniknya aku gak tahu kalau pintu itu tertutup hingga menabrak pintu kamar mandi. Ya sudahlah, bagaimana dengan ucapanmu itu, Riz? Kalaupun itu menghantuimu, itu gak bisa membunuhmu kan? Sedangkan baru 2 hari aja kamu udah terluka loh di kepalamu. Bagaimana dengan hari-hari berikutnya?" ucap Eka dengan sedikit kesal. Sementara Faris hanya diam seakan menyesali perbuatannya. "Kita harus cari jalan keluar buat teror yang dihadapi kamu," ucap Eka. "Ya udahlah, aku berangkat kerja dulu. Kamu berangkat gak?" tanya Eka. "Aku berangkat siang kah?" jawab Faris. Eka mulai mencari jalan keluar tentang apa yang dialami oleh Faris. Dia memutuskan untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya yang dilakukan dan dialami oleh Faris ke teman kerjanya, Tio. "Yo, Faris ngalami kejadian aneh setelah netesin jeruk nipis ke korban kecelakaan kemarin itu," ucap Eka. "Kamu tahu gak gimana caranya untuk mengatasi masalah ini? Kali aja ada orang pinter yang bisa menangkal kejadian yang dialami oleh Faris," tambahnya. Tio sejenak terdiam mendengar cerita dari Eka yang dialami oleh Faris. "Gimana yo?" kata Eka. "Tolong masalah ini jangan diceritakan sama orang lain dulu yo.
tahu sendirilah, kita bukan orang sini. Tetangga desaku ada orang pintar yang mungkin bisa membantu, jawab Tio. Baiklah, nanti habis pulang kerja gimana kalau kita langsung temui, ucap Eka. Eka pun pulang bersama Tio untuk mencari jalan keluar tentang apa yang dialami oleh temannya, Faris. Dia pun langsung menuju ke rumah Tio dan segera menemui orang pintar yang katanya bisa menangkal kejadian yang dialami oleh Faris. Karena Eka bersama Tio untuk menunggu orang pintar tersebut, hingga akhirnya membuat Eka terpaksa pulang agak malam di rumahnya Tio. Karena pada tahun itu belum ada handphone, Eka tidak bisa mengabari Faris untuk pulang malam di rumah Tio. Di tempat lain, Faris sudah pulang dari kerjanya. Karena berangkat shift siang, tentunya dia pulang jam 10 malam. Ketika dia pulang dan menyalakan lampu kamar Eka, klik, dia mendapati sosok penampakan yang menyerupai Eka sedang duduk di dalam kamarnya. Loh Kak, kok tumben gelap-gelapan di kamar? Ucap Faris yang belum tahu bahwa dia sosok makhluk halus yang menyerupai Eka. Sosok yang menyerupai Eka tersebut hanya menoleh ke Faris. Ya udah, aku mandi dulu, kata Faris. Faris belum tahu bahwa yang diajak ngobrol itu adalah bukan Eka. Riz, gimana sih ceritanya kok kamu bisa sampai melakukan begitu? Ucap sosok yang menyerupai Eka. Loh, bukannya kamu sudah aku kasih tahu? Jawab Faris dengan nada bingung. Bisa aku kasih lihat Riz di sana, ucap sosok yang menyerupai Eka. Hah? Malam-malam gini kah? Kata Faris yang tetap bingung dengan ucapan Eka. Sosok itu hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan. Sementara Faris masih bingung dengan keadaan Eka yang sedikit berubah. Tapi dia belum tahu kalau sosok yang sebenarnya Eka adalah makhluk penampakan yang menyerupai Eka. Kemudian sosok yang menyerupai Eka itu berdiri seakan mengajak Faris keluar dari kos untuk segera menuju ke tempat terjadinya kecelakaan tersebut. Faris mengikuti sosok yang menyerupai Eka. Sementara dia keluar dari rumah, Eka datang dengan Tio. Kah, tuh Faris kah? Ucap Tio. Iya itu dia. Mau kemana dia? Jawab Eka. Riz! Teriak Eka. Faris menoleh panggilan dari Eka. Dan bertepatan Faris menoleh sosok yang menyerupai Eka pun sudah hilang. Loh kok? Ucap Faris kebingungan sambil menengok kanan kiri. Kenapa? Ucap Eka. Bukannya tadi kamu udah di kos kah? Kata Faris yang kebingungan. Kamu gak lihat kalau kita baru datang? Ucap Tio senyum. Sementara Faris terlihat kebingungan dengan keadaan yang dialaminya. Nah terus siapa yang tadi di kos bersamaku? Tanya Faris kebingungan. Eka mulai mengerti dengan kejadian yang dialami oleh Faris, bahwa ada sosok makhluk halus yang menyerupai dirinya masuk ke kamar kos untuk mengajak Faris keluar rumah. Ya udah sekarang masuk ke kamar aja, kita ngobrol di dalam, ucap Eka. Ternyata Faris berinteraksi langsung dengan sosok yang menyerupai Eka yang mau mengajak ke tempat di mana tragedi kecelakaan itu terjadi. Entah apa yang akan dilakukan oleh hantu tersebut kepada Faris. Setelah sosok itu menampakkan wujudnya menjadi Eka dan menemui Faris, membuat cemas sekaligus khawatir Eka dan Tio akan suatu hal yang terjadi dengan Faris. Tio mau nginep di sini, Riz. Nanti kita tidur bertiga di kamarku aja, ucap Eka kepada Faris. Hah? Ya udah kah, oke. Aku ambil bantal dulu di kamarku, jawab Faris dengan wajah senang dan segera langsung menuju kamarnya untuk mengambil bantal. Sementara Eka dan Tio serius mengobrol di luar pintu kamar kos Eka. Kehadiran Tio di kos serasa menjadikan Faris menjadi sedikit mengobati ketakutan dirinya. Yo, coba kalau kita datangnya lambat dikit 10 menit aja. Faris mungkin sudah di rel, ucap Eka. Iya kah? Bener juga, kata Tio. Terus apa yang akan dilakukan sosok penampakan itu kah sama Faris? Tanya Tio. Hal itu bisa saja membahayakan Faris yo. Coba aja kalau setelah di sana sosok itu berubah wujud dan menakuti Faris. Beh, bahaya, kata Eka. Iya sih kah, lebih bahaya lagi jika Faris terlena dengan sosok itu. Dan bagaimana jika ada kereta lewat? Udah wassalam itu Faris, kata Tio. Dan setelah mereka ngobrol tentang kereta lewat, pas disitulah terdengar bunyi klakson kereta. Nah loh yo, kamu dengar kan kalau ada kereta lewat? Tambah Eka. Tio hanya memandang tajam Eka, serasa mengiyakan bahwa mungkin jika terlambat sedikit menemui Faris tadi, itu bisa berbeda urusannya. Sementara Faris sudah terlebih dulu masuk ke kamarnya untuk mengambil bantal yang mau digunakan dirinya untuk tidur. Karena malam itu Tio menginap di kamarnya Eka bersama dirinya. Gini Riz, tadi itu kita sempat ngobrol tentang masalah kamu, dan kita menemui orang pintar yang mungkin bisa menangkal kejadian yang kamu alami, ucap Eka.
Terus gimana kak? Ucap Faris. Kita besok disuruh ke sana lagi, jawab Tio. Semoga aja bisa membantu kamu, Riz, kata Eka. Faris terdiam, serasa berharap masalah yang dialaminya itu bisa terselesaikan. Ya sudah, kita tidur saja, sudah malam. Lagian aku berangkat pagi, ucap Eka. Mereka pun tidur bertiga. Pada waktu itu, Faris senang sekali bisa ditemani dua orang yang menemani tidurnya. Dan ketakutan yang dialaminya itu tadi sedikit terobati dengan ditemaninya Eka dan Tio. Terlebih lagi dengan adanya harapan dari orang pinter yang mau membantu dirinya dalam menangkal gangguan makhluk halus. Faris pun bergegas tidur. Besok berangkat jam pagi apa siang, Riz? Tanya Tio. Faris pun tidak menjawabnya. Mungkin Faris sudah tidur yo, ucap Eka. Untunglah kalau dia bisa tidur malam ini, jawab si Tio. Eka dan Tio pun melanjutkan pembicaraannya tentang apa yang dilakukan besok pagi. Kah, besok gimana? Tanya Tio. Ya seperti tadi aja, habis pulang kerja kita langsung ke sana, jawab Eka. Menurutmu gangguan terhadap Faris gimana sih? Tanya Tio. Aku belum pernah lihat sosok yang dikatakan Faris, cuma dia sepertinya ketakutan. Aku yakin jika dibiarkan bisa terjadi hal yang berbahaya pada dirinya yo, jawab si Eka. Oke lah kah, besok semoga bisa teratasi masalah Faris, ucap si Tio. Udah kita tidur aja, Faris juga udah tidur, jawab si Eka. Malam itu Faris tidur terlebih dahulu. Setelah itu baru Eka dan Tio yang menyusul untuk tidur. Namun gak lama kemudian muncul suara dari balik pintu depan rumah, diiringi dengan suara motor yang berhenti. Faris menjadi terbangun. Suara tersebut diiringi dengan suara pintu depan rumah yang terbuka. Faris mulai mengintip dari balik kamar pintu kos. Ternyata Mas Gani, tetangga sebelah kos yang baru datang dari luar kota. Faris mulai senang karena di kos sudah ada yang menemani lagi. Setidaknya jika terjadi apa-apa dengan dirinya, ada yang bisa dimintai pertolongan. Faris mulai membuka pintu kamarnya. Mas baru datang, ucap Faris. Mas Gani hanya menoleh ke wajah Faris yang terlihat senyum dari bangun tidurnya. Akan tetapi Faris mulai masuk ke kamarnya lagi. Dia terlihat bingung dengan sosok Mas Gani yang biasanya terlihat murah senyum suka bercanda. Akan tetapi dia hanya diam tanpa mengucap kata sekalipun. Kebingungan Faris mulai bertambah ketika suara pintu kos dari Mas Gani tak terdengar terbuka. Ditambah lagi suara motor yang terdengar sebelum Mas Gani masuk. Tidak terlihat Mas Gani membawa motor. Dalam hati Faris bertanya, kok tumben Mas Gani gak seperti biasanya ya? Kok gak ada motor yang masuk dan suara kamar kosnya gak terbuka? Pikiran Faris masih jernih ketika mendapati kejadian ini. Walaupun dia masih diliputi kecemasan kalau saja sosok makhluk halus itu mengganggu dirinya lagi. Tak lama kemudian, Riz, terdengar bunyi suara dari luar kamar kos. Tolongin Riz, suara minta tolong dari luar kamar. Faris terdiam karena dia masih waspada dengan teror yang dialami dirinya. Faris mengurungkan niatnya untuk membuka kamar kosnya. Dia berpikir, mungkin saja sosok penampakan makhluk yang dia beri tetesan jeruk nipis yang mau menampakkan untuk mengganggu dirinya. Ternyata dugaan Faris benar. Faris yang sudah terbangun menjadi susah untuk tidur lagi karena kejadian yang dia alami barusan. Selang beberapa jam kemudian, kenapa kamu hanya diam, Riz? Bunyi suara dari luar kamar kos. Dalam hati Faris, kenapa kok dia tahu kalau aku diam? Bukannya Mas Gani tidak melihatku? Selang beberapa menit kemudian terdapat bunyi suara pintu luar rumah dan suara langkah kaki yang berjalan diiringi suara nyanyi-nyanyi kecil. Suara itu pasti Mas Gani. Dalam hati Faris, Mas Gani itu tipe yang periang. Ketika dia berjalan juga suka menyanyi-nyanyi sendiri gak jelas. Faris sempatkan melihat dari pintu kamar kosnya dan ternyata benar, itu adalah Mas Gani. Untuk kedua kalinya Faris menyapa lagi Mas Gani. Mas, sapa Faris. Woi, belum tidur Riz? Jawab Mas Gani. Iya Mas, tadi dengar suara Mas Gani masuk, jadi kebangun aku, ucap Faris. Tumben malam nyampe kos Mas, barusan datang kan? Ucap Faris meyakinkan. Kamu gak lihat ya, masih bawa tas, jawab Mas Gani sambil memperlihatkan tas yang digendongnya. Faris mulai melihat wajah Mas Gani dengan tajam. Dia mencermati dari bawah sampai atas dari Mas Gani. Asal tahu saja, sosok yang menyerupai Mas Gani ini sama persis dengan Mas Gani yang sebenarnya. Mulai dari baju yang dipakainya, sepatu dan tas dari Mas Gani. Bedanya hanya sikap dari sosok itu yang cenderung murung dan terdiam. Kenapa Riz? Keren kan? Ucap Mas Gani memperlihatkan penampilannya kepada Faris. Iyalah Mas Gani yo, ucap Faris sambil senyum di balik kebingungan yang dialami. Dalam hati dia berkata lagi, siapakah sosok yang tadi menyerupai Mas Gani? Dia bertambah yakin jika sosok tadi
hanyalah makhluk halus yang menyerupai Mas Gani yang akan melakukan teror kepadanya. 2 kali teror kejadian malam ini. Aduh, 2 kali teror kejadian malam ini. Dalam hati Faris. Siapa itu Riz yang di dalam kamar? Tanya Mas Gani. Tio Mas, jawab Faris singkat. Oh Tio toh, nginep di sini, ucap Mas Gani. Riz, ngobrol ke kamarku aja kalau belum ngantuk mau tidur lagi, ajak Mas Gani. Iya Mas, makasih, saya tidur aja di kamar Eka sama Tio, ucap Faris. Ya sudah, saya masuk dulu ya, ucap Mas Gani sambil meninggalkan Faris. Faris mulai masuk ke dalam kamarnya dan bergabung tidur kembali bersama Eka dan Tio. Dia memikirkan kejadian yang tadi dialaminya. Sosok makhluk yang menyerupai Mas Gani dan suara memanggil dirinya yang sama persis dengan suara Mas Gani. Bedanya suara tersebut nampak agak berat dan serak. Gak lama kemudian, suara dengkuran dari kamar sebelah. Gak ada yang lain selain Mas Gani yang tertidur mungkin karena kecapean perjalanan menuju kos. Suasana nampak hening, sepi, dan hanya suara dengkuran dari Mas Gani yang terdengar. Faris pun melanjutkan tidurnya. Suara tangisan dan rintian muncul kembali. Peri, peri. Suara wanita yang memelas. Faris langsung kaget dengan suara itu. Dia sengaja tidak membangunkan Eka dan Tio yang sudah tertidur.